Gue kurang ngerti sih sama ini sebenarnya. Oh, cuma gini tau. Demi apa sih? Oh. Kalian pernah gak sih ngerasa ada kelompok terpisah di dalam lingkungan pertemanan kalian? Kayak yang gue alamin barusan. Nah, itu termasuk ke dalam contoh polarisasi. Tapi sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu polarisasi? Nah, jadi polarisasi itu pengelompokan-pengelompokan yang ada di dalam masyarakat. Biasanya disebabkan karena ketidaksetaraan. Nah, kalau akhir-akhir ini banyak banget nih polarisasi yang disebabkan karena ketidaksetaraan dalam segi ekonomi atau pendidikan. Contohnya, kalau dari segi ekonomi, itu kayak ada si hedon dan si biasa-biasa aja. Kalau dari segi pendidikan, ada si ambis dan si hits. Banyak kan pasti di sekolah kalian yang kayak gitu. Kita ambil contoh gampangnya aja deh, kayak laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Pasti laki-laki tuh ngerasa dia lebih nyambung buat ngobrol ke sesama laki-laki, meskipun gak semua ya, kayak perempuan juga begitu. Itu contoh gampangnya. Nah, apa aja sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi polarisasi itu? Nah, penyebab yang pertama biasanya karena perbedaan yang di awal udah gue jelasin nih. Perbedaan bisa dalam segi ekonomi atau pendidikan. Selanjutnya bisa dalam kebiasaan kelompok atau ekspresi berulang. Apa sih ekspresi berulang itu? Nah, itu tuh kayak kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin sama kelompok itu. Misal, hari ini kelompok itu ngomongin idol Korea. Besoknya dia ngomongin itu juga. Pasti kan jadi pola berulang kan? Nah, jadi itu juga udah ngebentuk polarisasi kelompok. Nah, dampaknya tuh apa aja sih? Dampaknya itu tuh kayak pengambilan keputusan tuh jadi mengarah ke yang lebih ekstrim. Contohnya, kalau lo sendiri, lo ingin memutuskan sesuatu, tetapi lo tuh cenderung gak berani karena lo tuh cuman sendiri, lo gak ada pengikut atau lo tuh gak ada pendukung. Nah, beda halnya kalau lo udah ada di dalam suatu kelompok. Untuk mengambil suatu keputusan, bahkan mengarah ke hal yang ekstrim, kalian tuh gak akan mikir jauh-jauh. Gak akan mikir apakah itu bisa dilaksanakan, ya karena kalian tuh kelompok, kalian gak sendiri. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, dari pengambilan keputusan yang ekstrim itu pasti nimbulin banyak resiko. Iya gak sih? Iya dong. Nah, resiko itu tuh bisa juga ngerugiin orang. Bisa ngerugiin orang sekitar, bisa ngerugiin orang yang ada dalam kelompok itu. Bahkan bisa ngerugiin lo sendiri. Untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, kita bisa timbang dulu sebelum memutuskan sesuatu. Apalagi berkelompok, apalagi sesuatunya ekstrim yang tadi gue jelasin. Biar nggak ngerugiin orang sekitar atau ngerugiin diri sendiri. Nah, buat ngehindarin resiko-resiko yang nggak diinginkan, kita harus hati-hati nih kalau mau bergabung ke dalam suatu kelompok atau mau memutuskan sesuatu. Karena ujung-ujungnya yang rugi kita-kita juga, atau bahkan ngerugiin orang lain. Jangan sampai dong kita ngerugiin orang lain. Terus juga pasti kalian semua punya nih yang namanya circle atau geng di kelas kalian. Sebelum circle terbentuk, pasti lo ngerasa ada kecocokan yang dimana lo bisa bergabung sama mereka, atau awal-awal tuh dari bahas topik biasa jadi tiba-tiba deket, dari setiap hari ngobrol, akhirnya terbentuk dong circle itu. Tapi hati-hati juga nih, nanti pasti bakal muncul kebudayaan atau norma-norma baru di circle kalian yang mengarah ke hal-hal tidak diinginkan. Pasti kalian udah lebih ngerti dong sekarang apa itu polarisasi, karena barusan gue udah ngejelasin dari contoh-contohnya, penyebabnya, dan gimana cara ngehindarin itu. Semoga apa yang udah gue jelasin barusan itu bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.